Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Amri, NPM 1007030317084 dari Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil daripada penelitian saya yang berjudul Identifikasi Dampak Keberadaan Pengolahan Kelapa Sawit terhadap Lingkungan berdasarkan persepsi masyarakat di Kelurahan Pematang Kudu, Kabupaten Bengkalis. Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa fenomena dan isu masalah, di antaranya yaitu keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit ini meresahkan masyarakat di Kelurahan Pematang Kudu, yang dimana menimbulkan dampak negatif yaitu pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran udara, bahkan jalan di Kelurahan Pematang Kudu pun ikut rusak akibat adanya mobilitas truk pengangkut sawit. Selanjutnya ada rumusan masalah yang dapat disimpulkan pada penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu apa saja dampak lingkungan yang ditimbulkan pengolahan kelapa sawit, dan yang kedua bagaimana persepsi masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari adanya aktivitas pengolahan kelapa sawit di Kelurahan Pematang Kudu. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dampak yang ditimbulkan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kelurahan Pematang Kudu, Kabupaten Bengkalis, dengan sasaran yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu pertama teridentifikasinya dampak lingkungan, kualitas air dan kualitas udara yang diakibatkan pabrik pengolahan kelapa sawit berdasarkan analisis fisik. Terus yang kedua berdasarkan persepsi masyarakat sendiri. Selanjutnya ada ruang lingkup makro dan ruang lingkup mikro pada penelitian ini. Terus selanjutnya ada kerangka berpikir yang berawal dari isu wilayah yang terdiri dari 5, terus rumusan masalah, tujuan, penyebaran variabel, metodologi analisis yang dipakai ada 4. Yang pertama penggunaan lahan, kedua ada analisis kualitas udara, yang ketiga ada analisis kualitas air, dan yang keempat ada analisis pembobatan scoring. Terus diturunkan menjadi kesimpulan rekomendasi. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang dimana yang pertama metode pengumpulan datanya yang pertama teknik observasi lapangan, wawancara, kuesioner, dan studi literatur. Pada metode pengumpulan data dilakukannya penyebaran kuesioner yang mengacu pada skala Likert dengan menggunakan rumus Slovin. Berikut rumus Slovin yang dilakukan, sampel yang didapatkan untuk kuesioner sebanyak 100 dari jumlah total 7.257 kakak. Selanjutnya ada metode analisis yang dipakai. Yang pertama ada analisis pembobatan scoring. Selanjutnya ada analisis kualitas air yang berasal dari hasil uji laboratorium yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001. Terus ada analisis Geospatial Information System. Berikutnya ada gambaran umum pengolahan kelapa sawit. Jadi pabrik pengolahan kelapa sawit ini merupakan salah satu industri pengolahan kelapa sawit di Kelurahan Pematang Kudu. Ada analisis penggunaan lahan. Berdasarkan tabel di samping ini, maka dapat disimpulkan bahwa luas lahan yang tidak terbangun terluas, yaitu perkebunan dengan total luas 9.077 hektar dengan persentase 77,3%. Ya, selanjutnya ada analisis kualitas udara berdasarkan persepsi masyarakat. Berikut ini adalah hasil dari olahan data kuesioner. Berdasarkan rumus ini, sebelum adanya pabrik mendapatkan hasil nilai 4,3. Ini menunjukkan kualitas udara sebelum adanya pabrik, yaitu di rentang sedang dan baik. Hal tersebut mengacu pada standar skala Likert, dan untuk sesudah adanya pabrik, maka didapatkan hasil 1,3. Maka kualitas udara sesudah adanya pabrik pengolahan kelapa sawit ini dalam kondisi buruk. Selanjutnya ada analisis fisik kualitas udara. Dilakukan dengan menggunakan analisis GIS atau Google Earth Engine yang merupakan analisis geospasial yang dikaitkan dengan citra sentinel. Rata-rata kualitas udara di Kelurahan Pematang Kudu pada tahun 2017 sampai 2019 dalam rentang waktu 6 bulan mengalami kenaikan gas NO2. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan dan tahun 2021 mengalami kenaikan kembali. Penurunan tersebut diakibatkan karena terhentinya aktivitas produksi pabrik karena pandemi COVID-19 dan adanya penyegelan pabrik oleh pemerintah. Berikut dari kualitas air, belum adanya pabrik didapatkan hasil dalam rentang sedang dan baik, dan sesudah adanya pabrik dalam rentang kondisinya buruk. Selanjutnya ada analisis kualitas air. Pada analisis fisik kualitas air ini berdasarkan hasil uji laboratorium dengan 8 parameter.
yang menggunakan perhitungan indeks pencemaran yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air. Dari perhitungan ini, maka didapatkan hasil sampel 1 dan sampel 2, yaitu dengan status cemar berat. Analisis deskriptif jalan berdasarkan wawancara singkat kepada salah satu warga setempat, beliau menuturkan bahwa kondisi jalan di sekitar pabrik pada awalnya tidak separah sekarang, tapi setelah berdirinya pabrik, jalan menjadi rusak dan berlubang. Hal ini dikarenakan muatan truk pengangkut sawit yang bermuatan overload. Dan masuk di kesimpulan, kondisi kualitas udara di Kelurahan Pematang Kuda berdasarkan hasil analisis fisik pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan gas NO2 disebabkan oleh asap cerbong pabrik ini. Terus yang kedua ada kondisi kualitas air Sungai Pudu di Kelurahan Pematang Kudu dengan menggunakan hasil uji laboratorium menunjukkan hasil kualitas air berstatus tercemar berat. Berikut adalah kesimpulan dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan kelapa sawit berdasarkan persepsi masyarakat. Selanjutnya ada rekomendasi dari penelitian ini ada 7. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.